teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, ya bagi sahabat Bob, bagi semuanya yang merayakan Happy New Year Chinese ya, Gong Si Pak Cai ya, semoga sehat selalu ya. Terus sahabat Bob juga buat Mikitarian yang hari ini berulang tahun, selamat ulang tahun Mikitarian, sukses terus ya. Nah sebelum gua lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, tadi malam juga udah ada pertandingan Serie A ya. Memang Inter nanti akan bermain di Selasa dini hari ya. Tadi malam ada Fiorentina melawan Torino dan Torino menang 1-0, dan dini hari ada juga Napoli dengan Salernitana dan Napoli menang lagi 2-0 sahabat Bob. Jadi ya sekarang nilai mereka sudah 50 dan beda sama Inter 13 poin. Tapi Inter masih menyimpan satu pertandingan. Ya kita tunggu aja bagaimana kesiapan Inzaghi dengan timnya untuk melawan yang namanya Empoli. Nah kita sedikit berbicara tentang persiapan Empoli. Ya kemungkinan Inzaghi tidak akan mengadakan konferensi pers ya, karena kemarin dari Arab intensitas yang lagi tinggi dan juga isu-isu tentang transfer terutama screener ya. Lebih baik tidak ada konferensi pers. Pasti yang namanya jurnalis akan menanyakan itu banyak sekali. Nah Inzaghi akhirnya meng-cut dan lebih fokus kepada timnya untuk menghadapi Empoli sahabat Bob. Nah terus juga berbicara tentang isu-isu screener, Inzaghi tetap ya, pelatih Inzaghi akan mempertahankan Milan Skriniar sebagai kapten terlepas dari masalah perpanjangan kontrak ya. Kita tahu bagaimana dia sudah setuju dengan PSG walaupun belum resmi, tetapi ini menurut gua 99% dia sudah tidak ada di Inter sahabat Bob. Tapi ya kita melihat profesional dia. Itu luar biasa ya. Yang paling penting adalah bagaimana dia masih dalam kontrak dengan Inter, dia harus memberikan yang terbaik, dan kita merasakan apa yang dia lakukan sampai saat ini terhadap Inter itu luar biasa sahabat Bob ya. Terus kabar gembira sebelum ketemu dengan Empoli, bahwa striker Lukaku ya, striker Inter Milan Lukaku kembali berlatih penuh dan bisa tampil melawan Empoli ya. Jadi memang kita berharap memang nanti dia bisa bermain ya. Kenapa? Bagaimanapun ya Lukaku ini udah terlalu lama dan kita butuh ya. Masa kita terus mengandalkan Toro dengan Zeko tanpa istirahat, ini berbahaya sahabat Bob ya. Nah ini berita baik ya, apakah dia akan bermain? Mungkin dia tidak akan bermain di awal. Malah yang gua baca tadi kayaknya si Korea akan bermain di awal. Mungkin mengistirahatkan dulu Toro atau Zeko ya. Besok akan ketahuan tuh siapa yang akan. Nah Robin Gosens dan Christian Aslani akan memulai di awal ya. Jadi kemungkinan Gosens menggantikan Di Marco dan Christian Aslani mungkin menggantikan nggak tahu Mikitarian apa Hakan. Kita lihat aja nanti sahabat Bob. Yang penting adalah kesiapannya Inter. Kenapa? Gini sahabat Bob, Empoli ini kan istilahnya mereka kan poinnya 22 ya, sama dengan Juventus ya. Mereka baru menang 6 kali di Liga musim ini ya. Tapi ya tetap diwaspadai ya. Pemain Inter Satriano yang dipinjamkan ke sana ya memang baru mencetak 1 gol, tapi dia udah tampil 16 kali. Dan Caputo itu kita juga perlu waspadai ya. Dia sudah mencetak 2 gol dan 2 atau 3 assist gitu loh. Tapi intinya pemain-pemain Empoli tetap kita waspadai. Bagaimanapun mereka selalu kadang-kadang menyulitkan Inter gitu sahabat Bob ya. Tapi bagaimanapun rekor kandangnya Inter tuh luar biasa. Jadi ya kita berharap semoga Inter benar-benar bisa mengalahkan Empoli untuk terus menjaga asa harapan untuk Scudetto sahabat Bob ya. Itu sedikit tentang persiapan pertandingan besok ya. Nah terus sahabat Bob nih yang menarik adalah bahwa kita update sedikit ya, bahwa kemarin ada isu bahwa Brozovic akan ditukar dengan Kessie. Ternyata memang Barcelona ya memang sudah ketemu dengan perwakilan Inter, adalah dia pengen meminjam ya. Maka meminjam Brozo sampai akhir musim, dan nanti di musim panas akan dibeli secara permanen gitu, wajib. Tapi kenapa? Karena memang mereka tidak punya uang untuk membeli pemain sekarang kan. Jadi ya, tapi Inter sudah menolak ya. Ini menurut media
Spanyol, sahabat Bob ya. Jadi memang mereka tidak akan mampu membeli secara cash, makanya mereka menawarkan pinjam. Apalagi kemarin ada pertukaran dengan Casey, ternyata Inter juga tidak menerima ide tersebut, sahabat Bob. Ya, jadi memang kita harap Inter ini benar-benar makin kuat, tetapi tidak melemahkan dengan mengurangi pemain-pemain seperti Skriniar lah contoh ya. Nah, ini Inter Milan mengejar Thiago Jallo dari Lille karena Giorgio Scalvini dari Atalanta terlalu mahal ya. Jadi memang Inter juga fokus akan Thiago Jallo ini ya, karena harganya masih sekitar 15-20. Dan juga tadi gua baca di calciomercato.com bahwa Inter juga fokus ke Bekau. Bekau ini kan juga diincar sama Napoli, juga diincar klub-klub Liga Inggris. Nah, kita nggak tahu siapa yang akan menjadi prioritas, tergantung bagaimana Inter mempunyai dana. Apalagi kita berbicara tentang Dum-Dum, kita menunggu bahwa realitanya bagaimana ya, apakah benar-benar Dum-Dum terjual Januari ini? Kita tunggu, sahabat Bob. Minimal 45-50 juta Inter akan mengantongi uang. Nah, uang itu kan bisa untuk membeli pemain, sahabat Bob ya. Kenapa? Ya karena Inter nggak bisa kalau sekarang ini untuk membeli pemain tanpa menjual pemain, nggak akan bisa, sahabat Bob. Karena memang kita tahu situasi keuangan Inter itu seperti apa ya kan. Nah, ini yang paling menarik adalah kalau misalnya Scalvini Inter belum fokus ke sini, ini menarik. Inter Milan telah memutuskan ya, Giovanni Fabian akan mengambil tempat Gagliardini di skuad musim depan ya. Karena Gagliardini tidak diperpanjang, jadi Inter benar-benar tidak mau lagi kehilangan seperti Casade. Nah, Gagliardini akan habis kontrak ya, daripada mendatangkan pemain baru. Nah, jadi si Fabian ini kan tampil di seri B dan semalam dia juga mencetak 2 gol. Jadi dia sudah mencetak 7 gol. Gelandang loh, sahabat Bob ya, dalam 21 pertandingan. Jadi apa ya, talenta muda ini yang perlu dikasih kesempatan sama Inzaghi. Semoga aja, sahabat Bob, gua melihat juga Fabian ini bagus ya, dan dia juga sangat berkembang di bawah kakaknya si Simone Inzaghi di Regina ya, sahabat Bob ya. Jadi kita tunggu aja apa yang akan terjadi, gebrakan-gebrakan Inter ya. Jadi ya, kalau kita berbicara PSG terhadap Milan Skriniar, yang menarik adalah bahwa Inter memang Opa Marotta lagi memikirkan bagaimana cara menjual Skriniar di Januari supaya Inter bisa mendapatkan uang daripada dia rugi 0 ya. Jadi sahabat Bob, yang paling menarik satu lagi adalah menurut gua ya, ini paling menarik nih, bahwa kan banyak sekali ya yang bilang bahwa waduh, Inter bego banget sih, kehilangan Perisic, kehilangan kehilangan si Skriniar. Nah, ini ditanggapin nih sama si mantan presiden Inter ya, Massimo Moratti. Milan Skriniar adalah back yang sangat baik, tapi dia tidak seperti Walter Samuel ya. Kalau Walter Samuel menurut dia tidak tergantikan, tapi Skriniar masih bisa tergantikan. Nah, ini dalam Tutto Mercato Web ya, Moratti menilai situasi Skriniar dan menegaskan bahwa tidak adil mempertanyakan apakah Inter telah melakukan segala daya mereka untuk mempertahankan pemain Slovakia tanpa mengetahui detail dari dalam klub. Anda harus berada di dalam klub untuk merespon, sulit menilai dari luar. Nah, ini yang gue bilang, sahabat Bob, kita ini hanya fans dari layar kaca. Kita tidak bisa ngejudge bla 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 bla. Kadang-kadang banyak yang sotoy gitu, sok tahu gitu loh. Nah, ini yang benar. Sejujurnya saya tidak berpikir Inter menggertak. Mereka ingin mempertahankan, mungkin mereka tidak mengira ada keinginan dari pihak pemain. Saya pikir dia bisa digantikan, dia sangat kuat. Tapi dia bukan Samuel ya. Kalau Samuel kan memang luar biasa ya. Bedalah karakternya dengan Skriniar gitu. Jadi ya kita tunggu aja. Kalau berbeda menurut dia ya, kalau Francesco Totti di Roma, kepribadian lain, lebih suka memilih apa yang dipertahankan daripada berganti tim. Begitu juga Javier Zanetti ya, dia memilih kesetiaan, bukan memilih uang gitu loh. Jadi ya kita tidak bisa salahkan juga Skriniar ya. Kalau memang dia memang maunya pergi, mau mungkin tantangan yang baru dengan uang yang banyak, ya kenapa tidak gitu, sahabat Bob. Ini sedikit kita berbicara tentang Moratti ya. Nah, ini yang paling menarik, sahabat Bob ya.
Bagaimana kemarin Inter ngegas nih ya di awal musim, bagaimana bisa mengalahkan Napoli, mengalahkan siapa? Milan gitu loh. Hakan dan Zeko, ini adalah cara Anda melakukan tanpa Brozo ya. Pernahkah Anda melihat Inter ya? Jadi memang sebenarnya 3-5-2-nya Inzaghi, alat taktis yang telah digunakan Inter lebih baik sejak Januari setelah Piala Dunia ya. Sejak 4 Januari dia telah mengotori dan membingungkan yang namanya Napoli ya. Dan dia secara radikal menghambat Milan di Piala Super ya. Kalau kita lihat nih pergerakan-pergerakannya Inter ini nggak hanya bergantung dengan satu pemain. Jadi inilah kolektifnya mereka, intensitasnya mereka. Kayak Darmian yang sekarang bisa menggeser posisinya, Dum ya. Ini luar biasa sahabat Bob. Jadi pergerakan-pergerakan contoh nih kayak Barella, kayak Hakan, Mkhitaryan, mereka kan udah menjadi 3 gelandang yang punya akselerasi berbeda dengan Internya Brozo gitu loh. Inter Hakan, Mkhitaryan dengan Barella ini, makanya ya gue pribadi ya gue optimis Inter bisa mengalahkan Empoli ya sahabat Bob ya. Tapi kita akan tunggu. Tapi bagaimanapun Inter hanya tinggal bagaimana konsistennya ya, bagaimana lini belakang, lini tengah dan lini depan mereka saling berakselerasi. Ini yang membuat kekuatan Inter itu yang tidak bisa ditebak musim ini sahabat Bob ya. Kita tunggu ya. Terus mengenai sedikit bahwa Inter benar-benar pengen istilahnya siapa ya, kayak screener kalau pergi ya Inter benar-benar butuh yang namanya pemain baru back. Apakah itu di Januari atau Juni kita nggak tahu deh. Apakah dia akan pergi Januari atau Juni ya. Kalau Januari ya itu tadi Jalo tadi ya sebagai alternatif atau Bekau kalau klubnya mereka menjual ya sahabat Bob ya. Yang paling penting tetap kita support sahabat Bob ya. Selamat berhari Minggu, sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.